Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Awalan hayya bin naskura ta'ala alladzi qad araqna nikmatan katsiratan wa rahmatan wa hidayatan hatta nastati an nastami fi hadzal masjid bi jismin sahihin insyaallah. Wasanian salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ila habibina wa syafi'ina wa maulana wal mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nasa minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Teman-temanku yang saya banggakan serta asatid yang berada di Pondok Baitur Rahman yang semoga dirahmati Allah. Ya, saya sebagai Master of Ceremony dari kelompok 1 yang menggantikan Mas Wahyu akan membacakan susunan acara muhadharah pada malam hari ini, yakni di Sabtu pekan keempat dari bulan Januari 2026. Tak lama-lama, acara yang pertama yakni pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan khutbah dan intisari, kemudian penutup. Tak lama-lama mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah ke acara selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Mas Alauddin Fakri Zaki. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayyi. Dzalikumullahu fa anna tu'fakun. Falikul isbah wa ja'alal laila sakanan wasyamsa wal qamara husbana. Dzalika taqdirul azizil alim. Wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Wa huwal ladzi ansha'akum min nafsin wahidatin fa mustaqarrun wa mustawda'. Qad fassalnal ayati liqaumin yafqahun. Wa huwal ladzi anzala minas samaa'i maa'a فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من ضلعها كنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون ورمان مشتبها وغير متشابه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Allahumma arhamna bil Qur'an
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, terima kasih telah dibacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi kita bisa mendapatkan petunjuk. Lanjut ke acara selanjutnya, yakni khutbah yang pertama yang akan dibacakan oleh saudara kita, yakni Mirza Aula Rahmat. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil amri bil ma'ruf wan nahari anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan man ata'u wa syakara wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asdaqu man absara wa andara. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil adimi sayyidina Muhammad bil mu'minina raufur rahim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis terdapat banyak dalil yang menyebut tentang jihad dengan berbagai maksud. Salah satu maksudnya adalah penegasan bahwa setiap muslim harus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bagi upaya menyebarkan dan menegakkan agama Allah, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakatnya. Menyebarkan dan menegakkan agama Allah itu kadangkala harus dengan perang secara fisik, karena orang-orang kafir itu tidak mengerti akan hakikat ajaran Islam sehingga mereka memerangi kaum muslimin. Keharusan berjihad di jalan Allah itu misalnya terdapat dalam firman Allah, ya ayyuhan nabiyyu haridil mu'minina alal qital iyakum minkum isruna sabiruna yakhlibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atu yakhlibu afam minal ladina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang, karena jika 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika 100 orang yang sabar di antara kamu, mereka dapat mengalahkan 1000 orang daripada orang-orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Surat An-Nahl ayat 65. Perintah jihad ini harus dilaksanakan oleh kaum muslimin dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya telah berjihad dengan baik. Penegasan Allah tentang keharusan berjihad dengan baik terdapat dalam Al-Quran. Wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Quran Surat Al-Hajr ayat 78. Sidang Jumat rahimakumullah. Berjihad di jalan Allah merupakan perjuangan dalam Islam yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran adalah berupa pahala yang tentu saja dengan pahala itu seorang mujahid akan memperoleh surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah berfirman, falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashrunal hayatad dunya bil akhirah wa ma yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yakhlib fasawfa nu'tihi ajran adima. Karena itu hendak orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan,
maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 74. Dengan keutamaan itulah para sahabat berlomba-lomba untuk ikut serta dalam jihad di jalan Allah. Misalnya saja pada masa Rasulullah terdapat seorang sahabat yang bernama Amr bin Jamuh. Umurnya sudah 70 tahun dan kakinya sudah pincang akibat cacat dalam perang terdahulu. Tapi dia tetap ingin menjadi salah seorang pasukan tempur dalam melawan orang-orang kafir, sehingga anak-anaknya yang sudah menjadi pemuda mencegahnya dari ikut perang dan mereka siap menggantikannya. Karenanya bapaknya itu di samping sudah tua, kakinya sudah pincang, maka Amr bin Jamuh menegaskan, justru dengan kakiku yang pincang ini aku ingin meraih surga. Dan Amr bin Jamuh pun berangkat ke medan perang lalu meraih syahid dengan mulia. Sahabat yang lain juga memiliki semangat jihad yang berkobar-kobar adalah Abdullah bin Umi Maktum yang buta matanya. Tapi meskipun buta, dia tetap menginginkan agar diberangkatkan ke medan jihad. Tapi hingga masa Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, Abdullah tidak juga diberangkatkan ke medan perang. Baru pada masa Khalifah Umar ibnu Khattab dia diberangkatkan. Itu pun dengan tugas yang dimintanya cocok dengan keadaan fisiknya. Tugas yang dimintanya itu adalah memegang bendera pasukan, dan perang pun dimenangkan oleh kaum muslimin atas tentara Persia yang salah satu faktornya karena peran Abdullah bin Umi Maktum yang tetap memegang tiang bendera hingga wafatnya, dan ini membuat tentara-tentara kafir menjadi putus asa karena kaum muslimin tidak juga menyerah meskipun seluruh kemampuan mereka telah dikerahkan, dan tidak menyerahkan dengan tetap berkibar-kibarnya bendera pasukan yang dipegang kuat oleh Abdullah bin Umi Maktum. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah disampaikan. Semoga kita bisa menyimpulkan apa yang khutbah yang telah disampaikan oleh teman kita, saudara kita. Lanjut ke khutbah yang kedua yang akan disampaikan oleh saudara kita, yakni Mas Raihan Askafaizi. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyya ba'da. Faya ibadullah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang berbahagia, setiap muslim tentu saja amat mendambakan kebahagiaan, tidak hanya bahagia di dunia tapi juga di akhirat. Namun hal itu harus dicapai tidak hanya dengan doa, tapi juga harus dengan usaha yang sungguh-sungguh dalam hidup di dunia ini, yaitu dengan amal soleh sebanyak-banyaknya. Di dunia, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97.
Karena begitu penting kedudukan amal soleh dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat, maka setiap kita harus berusaha jangan sampai amal yang telah kita kerjakan itu menjadi sia-sia. Tidak ada nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap kita harus memahami prinsip-prinsip amal soleh dan berusaha mewujudkannya dalam kehidupan di dunia ini. Secara umum ada 5 prinsip amal soleh. Ada 3 prinsip amal soleh yang dapat kita perhatikan. Pertama, ikhlas karena Allah. Hal ini karena keikhlasan merupakan dasar dari amal seorang muslim. Tanpa keikhlasan itu, amal apapun yang dikerjakan manusia meskipun baik dan banyak bukan amal soleh namanya, dan tidak ada nilai pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Walau di mata manusia dianggap telah melakukan amal soleh yang banyak, karena itu keikhlasan dalam beramal sangatlah ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Dengan keikhlasan yang tulus, meskipun pelaksanaan ajaran Islam itu ada yang berat, akan ringan rasanya. Dan sebaliknya, bila tanpa keikhlasan, meskipun sebenarnya pelaksanaan ajaran Islam itu ada yang ringan, tetapi menjadi berat rasanya. Kedua, benar cara melaksanakannya. Hal ini berarti orang yang melaksanakan suatu kebaikan harus melaksanakannya dengan cara-cara yang benar, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Salat misalnya, tentu harus dilaksanakan sebagaimana contoh dari Rasulullah. Karena itu, bila seorang melakukan salat tidak sesuai dengan contoh Nabi, berarti tak ada nilai amal solehnya. Begitu juga dengan puasa, zakat, haji, dan berbagai amal soleh yang lainnya. Di dalam satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddu." Barang siapa menimbulkan sesuatu yang baru dalam urusan agama kita yang bukan dari ajarannya, maka tertolak. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, tujuan yang hendak dicapai adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan maksud-maksud lain seperti pujian dari manusia, harta, takhta, dan sebagainya. Karena itu ria sangat tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping amal baiknya tidak bernilai apa-apa, orang yang ria juga dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un." Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-7. Manakala seorang muslim terus mencari ridho Allah, maka dengan senang hati dia mau berkorban meskipun dengan jiwanya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru wa lakum innallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma firril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma firli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah disampaikan. Lanjut ke acara yang selanjutnya, yakni
intisari. Intisari yang pertama intisari khutbah pertama yang telah disampaikan oleh saudara kita Mas Rizal Rahmat akan disimpulkan oleh Mas Rehan Nasirul Fahmi. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengintisarikan khutbah dari Mas saudara kita yang bernama Mirza Wala Rahmat, yaitu tobat adalah pahala. Jihad di jalan Allah merupakan peperangan di jalan Allah untuk memperebutkan agama Islam. Cukup itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah disampaikan. Selanjutnya intisarinya khutbah yang kedua yang akan diintisarikan oleh Mas Ahmad Nawaf. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mengintisarikan khutbah dari saudara Rehan. Yang pertama infak karena Allah, yang kedua adalah ikhlas karena Allah Ta'ala, dan yang ketiga tujuan yang dicapai oleh manusia. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah disampaikan. Melangkah ke acara yang terakhir, yakni penutupan. Mari kita tutup muhadharah pada malam hari ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pengganti Master of Ceremony dari kelompok 1 izin mengundurkan diri. Apabila ada salah kata atau kesalahan dari saya, salahnya dari saya, benarnya dari Allah. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Berdirinya saya di sini, saya sebagai Master of Ceremony, disingkat MC, sebagai Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga khutbah Tawultum, acara yang keempat intisari, dan acara yang kelima penutup. Mari kita membuka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita
Hujan Firdaus, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh saudara kita Wildan Firdaus tersebut akan diberi kelancaran pada muhadharah hari ini. Lanjut acara yang ketiga, yakni khutbatul kultum yang akan dibacakan oleh saudara kita Mas Ghazi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah. Setiap kita tentu sangat menginginkan menjadi mukmin yang memiliki keimanan. Kita itu diakui oleh Allah SWT. Bahkan tidak hanya itu, kita juga amat menginginkan agar derajat kita termasuk orang yang mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai kedudukan yang seperti itu, ada firman Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita renungi dan kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Firman Allah
itu berbunyi, Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yang artinya orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka adalah mereka itu lebih tinggi beberapa derajat di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran surat At-Taubah ayat 20. Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa manakala kita ingin menjadi orang yang derajat kita tinggi di sisi Allah, maka ada 3 hal yang harus kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita masing-masing. Yang pertama, memiliki keimanan yang benar. Iman sebagaimana kita ketahui secara harfiah artinya percaya. Orang yang beriman berarti orang yang memiliki kepercayaan yang benar. Karena itu tidak setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah diakui keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin." Di antara manusia ada orang yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Quran surah Al-Baqarah ayat 8. Yang kedua, agar kita termasuk orang yang betul-betul beriman dan terangkat derajat kita di sisi Allah adalah dengan melakukan hijrah, yaitu dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah-perintahnya. Rasulullah SAW bersabda, Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah atasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang ketiga, yang membuat seorang mukmin terangkat derajatnya di sisi Allah adalah dengan berjihad. Jihad secara harfiah artinya bersungguh-sungguh. Kalau seorang muslim diperintahkan untuk berjihad, itu artinya dia harus memiliki kesungguhan dalam hidupnya, baik bersungguh-sungguh dalam bentuk perang secara fisik maupun perang melawan hawa nafsu. Untuk bisa berhijrah dalam arti yang luas, terlebih dahulu seorang muslim harus berjihad terhadap dirinya sendiri dalam arti melawan hawa nafsu. Rasulullah SAW bersabda, Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang berjihad adalah orang yang memperjuangkan hawa nafsunya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Hal yang sangat penting untuk kita perhatikan adalah bahwa jihad itu harus kita laksanakan dengan jiwa dan harta, tidak hanya dengan jiwa tanpa harta atau sebaliknya harta tanpa jiwa, tapi semestinya dengan harta dan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kamu berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Quran surat As-Saff ayat 10-11. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina batila batila warzuqna tinaba.
اللهم عافنا في بدنا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lanjut saja ke acara yang keempat, yakni intisari yang telah dibacakan khutbah yang pertama dari saudara Mas Gozi dan akan diintisarikan oleh saudara kita Muhammad Faid. Waktu dan tempat kami persilahkan. Gozi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mengistimbatkan saudara kita yaitu Mas Gozi. Di antara salah satu diangkat derajatnya ialah berjihad. Dan berjihad ini banyak sekali bentuknya. Di antara salah satu bentuknya ialah melawan hawa nafsu. Dan jihad itu berbagai macam jihad itu memiliki banyak keutamaan. Di antara salah satu keutamaannya ialah diangkat derajatnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut acara yang kelima, yakni penutup. Sebelum kita menutup muhadharah pada malam hari ini, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya sebagai Master of Ceremony Master of Ceremony izinkan saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.